الثانية ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا شيء أفضل منهما الإيمان بالله والنفع للمسلمين. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang dua perkara itu tidak ada yang lebih utama daripada keduanya. Apa itu? Al-imanu billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, yaitu bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi dua perkara ini dikatakan oleh Nabi tidak ada yang lebih utama dari dua perkara yang disebut adalah yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kita sama-sama tahu bahwa perkara iman ini perkara batin. Akan tetapi perkara iman ini mudah dideteksi. Ya, contoh sekarang itu kalau kita bicara tentang alat yang modern disebutnya adalah alat detektor. Sedangkan untuk mengecek siapa di antara kita yang beriman dan tidak beriman, alat detektor nggak ditemukan. Betul? Sampai kiamat nggak ditemukan. Tapi kalau kalian belajar bahasa Arab, ternyata Al-Quran sudah menemukan. Cirinya itu kalau ayatnya bunyinya kalimat di awalnya ada kata amanu, atau di pertengahan ada kata amanu. Nah setelah kata amanu itu berikutnya adalah alat detektornya. Misalkan kalimat yang di surat At-Tin misalkan wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu. Nah untuk mengecek siapa nih yang dikecualikan oleh Allah kecuali orang beriman? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Berarti alat detektornya iman kita itu kita masih suka mengamalkan amal soleh atau tidak? Karena catatan yang harus kita catat baik-baik nih ya, orang yang selalu melakukan amal salih akan sulit melakukan kemaksiatan, sulit. Dan sebaliknya orang yang melakukan kemaksiatan akan sulit diajak amal salih. Jadi kalau malam Ahad atau malam Minggu ini, kalau saya berkenan, kalau teman-teman semua, saya mohon dengan sangat untuk tidak menyebutkan malam Minggu. Kita malam Ahad bilangnya. Itu punya kita, kata Ahad. Ya, nah kalau malam kata Minggu itu bukan punya kita. Ya, nanti kita jelaskan di lain hari ya. Kenapa kita tidak boleh mengatakan malam Minggu? Ya, kita katakan malam Ahad. Ya, kan Minggu itu kan dari Santa Domingos, seorang pendeta. Ya, jadi kita tidak menyebutkan nama itu. Kalau bisa malam Ahad. Baik, orang yang diajak ke majelis taklim suruh duduk doang, nggak ngapa-ngapain, kalau memang orangnya ahli maksiat itu susah. Tapi sebaliknya orang yang ahli ibadah diajak maksiat juga susah. Tapi ada Pak Ustadz, dia buktinya maksiat. Orang yang ahli ibadah tapi dia maksiat bakal kepikiran, mau tidur mikir, ya Allah saya tadi ngelakuin ini nggak, besoknya kepikiran lagi mau minta maaf gimana. Memang itu sudah garisnya seperti itu. Lalu katakan lagi oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Detektor imannya itu amal saleh. Terus tentang puasa, tentang puasanya lagi alat detektor iman itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Alat detektor imannya itu dia masih mau enggak melakukan puasa Ramadan. Kalau masih mau, imannya masih bagus. Alat detektor bisa di situ. Nah kalau kita khianat di dalam bulan suci Ramadan berarti imannya itu lagi rendah. Terus tentang puasa, kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alat detektor imannya itu beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Kalau sholatnya malas berarti imannya lagi turun terus tuh. Alat detektornya begitu. Alat detektornya itu kalau kita berpikirnya mengenai tentang alat yang bisa kita beli di toko, di kios atau di supermarket dan lain sebagainya, salah. Alat detektor iman itu adanya di Al-Quran. Gitu. Bukankah kita pernah merasa bahwa ketika kita rajin ke majelis taklim, rajin sholat tahajudnya, rajin baca Al-Qurannya, pada saat itu kita merasa alim, betul kan? Merasa alim pada saat itu nggak bisa dipungkiri. Oh ya, saya sekarang amal solehnya udah banyak gitu. Tapi sebaliknya ketika kita bermaksiat, kita pun
merasa bahwa saya nggak pantas kayaknya deh masuk masjid, saya nggak pantas deh kayaknya dekat ustaz, saya nggak pantas deh kayaknya baca Al-Quran, saya nggak pantas deh kayaknya baca maulid. Kayak gitu, itu pribadinya pun sudah jawab sebetulnya. Jadi alat detektor iman berarti sudah berjalan tuh. Nah, yang tidak berjalan itu kata Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah di dalam surat Az-Zariyat dikatakan ayat 56 itu, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Maknya itu mak sama dengan la. Kalau dalam pelajaran fi'il min nahwi itu sama dengan la nafiyah, penafian. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tahu enggak artinya? Kalau orang yang enggak ibadah itu dinafikan oleh Allah, enggak dianggap manusia. Itu sebetulnya maknanya di situ. Jadi kalau kita ingin dianggap manusia dan diakui keberadaannya kita di dunia ini oleh Allah, ya ibadah. Saya misalkan nyiptain ini, saya tahu enggak apa fungsinya ini? Tahu, saya yang buat kok. Karena saya yang buat, saya bikin aturan. Ini dibukanya di sini, gitu kan? Artinya yang lain pun akan mengikuti dibukanya di sini. Nah sekarang kita yang buat siapa? Allah. Maka kita ikutin yang buat, yaitu Allah. Tujuan menciptakan kita itu untuk ibadah. Jadi kalau kita seorang muslim, ketika dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya keinginan Allah ini catat baik-baik ya. Ingat nih. Ini kalian remaja masalahnya harus kuat di wilayah ini, wilayah iman. 1 kali 24 jam wajib hukumnya dihitung ibadah, enggak boleh enggak ada ibadah. Tidur harus ibadah, makan harus ibadah, minum harus ibadah, ngapain pun harus ibadah, termasuk aktivitas. Pertanyaan kalian, Ustaz kan ibadah kan enggak begitu. Ibadah kan di musola, di masjid harus itulah orang yang enggak ngaji. Ya, mau makan ayam makan enggak? Makan. Ayam minum enggak? Ayam tidur enggak? Doa enggak? Enggak. Manusia yang makan, minum dan tidur enggak doa sama dengan ayam. Di mata Allah enggak dianggap itu manusia. Makanya untuk membedakan kita dengan hewan itu kita awali dengan doa. Ustaz saya enggak hafal doa mau tidur, bangun tidur juga enggak hafal, mau makan saya enggak hafal, setelah makan enggak hafal, mau masuk jaman enggak hafal, keluarnya pun enggak hafal, mau berangkat kerja enggak hafal, pulang kerja enggak hafal doanya Pak Ustaz. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Segala perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka ditolak. Maka minimalnya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau pembukaan ya, kalau kita orang NU nih, cirinya orang NU pembukaan itu, mari kita buka acara ini mengucapkan suratul Fatihah, bukan basmalah. Itu cirinya. Selalu diawali dengan mari kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir berjalan tidak ada halangan rintangan suatu fautalah hadhihi al-Fatihah. Bukan basmalah. Ya? Tidak sesingkat itu. Bismillah aja boleh udah doa, tapi lebih lengkap. Nah, kata Nabi ketika kita benar-benar ingin melakukan bahwa semua yang kita lakukan 1 kali 24 jam itu dihitung ibadah oleh Allah, minimalnya kita ucapkan bismillah. Ya. Nah, mulai sekarang nih, pulang dari sini mulai mau makan bismillah, mau minum bismillah, ya, mau tidur bismillah. Kalau enggak hafal doanya, supaya apa? Makan itu kira-kira urusannya dunia apa akhirat? Dunia. Akhirat enggak perlu nasi, enggak perlu lauk. Ya tak? Toh ketika kita mati sudah selesai. Artinya itu urusan dunia kita rubah menjadi urusan akhirat. Kata Syekh Al-Zarnuji bilang begini, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi a'malil akhirah. Banyak urusan dunia yang dirubah oleh Allah menjadi urusan akhirat. Bi husnil niyyah, karena punya niat yang bagus. Jadi kalau niatnya bagus, berubah tuh jadi akhirat semuanya. Maka kalau kalian ingin aktivitas kalian berangkat terus pulang, aktivitas yang lain termasuk makan, minum dan yang lain sebagainya dihitung ibadah oleh Allah, maka mulai sekarang yuk kita amalkan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ingat, kalau ternyata nih 1 kali 24 jam tidak dinilai ibadah oleh Allah, maka konsekuensinya kita tidak dianggap keberadaannya. Kalau kalian berteman dengan orang yang gak pernah ibadah, salah satunya gak pernah sholat, sama saja kalian lagi berteman sama mayit. Itu maksudnya. Kalian pernah dengar gak bahwa Allah katakan dia hidup
manusia pun katakan hidup. Kata manusia dia mati karena sudah dikubur, tapi kata Allah hidup. Contohnya siapa? Para nabi, para aulia. Tuh, mati menurut kita tidak ada di dunia, sudah dikubur, tapi di sisi Allah hidup. Ada lagi yang dikatakan mati di sisi Allah tapi hidup di sisi manusia. Siapa? Suami-suami tapi enggak sholat, istri-istri tapi enggak sholat, teman-teman tapi enggak sholat. Hidup menurut kita tapi mati menurut Allah. Karena keberadaannya dinafikan oleh Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa. Ya, jadi kalau kita ingin dikatakan hidup oleh orang tua kita, dikatakan hidup oleh teman kita, oleh sahabat kita, bagi yang sudah rumah tangga oleh istrinya, oleh suaminya, ya ibadah. Kalau enggak ibadah, tandanya kita lagi bersama dengan mayit. Ya, mulai sekarang makanya ibadah. Simpelnya jangan diterjemahkan begini. Ibadah itu adanya di musola, di masjid, di atas sejadah, pegang Al-Quran. Jangan. Itu sudah jelas ibadah. Tapi ada ibadah-ibadah yang enggak kita sengaja, seperti halnya kita mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Satu, kita sudah termasuk ibadah sebelum makannya itu, makannya pun dihitung ibadah. Satu. Yang kedua, ibadahnya sebelum makan, ketika kita membaca doa ternyata sambil mendoain orang lain. Apa buktinya kalimatnya? Saya makan sendiri, tapi saya doanya Allahumma barik lana. Harusnya Allahumma barik li. Bahasa Arab itu kalau saya sendiri makan Allahumma barik li, bukan Allahumma barik lana. Dikatakan Allahumma barik lana, kita sambil doain. Siapa yang nanam padi, kita doain tuh. Siapa yang tukang giling padi, kita doain Allahumma barik lana. Digiling padi itu sampai ke bulog, sampai ke warung itu ngejual, sampai ke kita dan kita masak. Oh, itu orang tua kita mungkin yang masak. Ada sayur-mayur juga di situ, kita doain semua. Dan bisa kurang, bisa lebih dari 100 orang yang kita doakan pada saat kita katakan Allahumma barik lana. Coba gimana enggak amal solehnya gede itu? Ya, makanya ketika kita katakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tanpa sengaja bukan cuma pahala kita baca doa, tapi pahala kita doain orang lain yang terlibat adanya makanan yang akan kita santap. Beriman tuh? Ya. Jadi alat detektor iman kalau dalam Al-Quran seperti itu. Kalau dalam hadis, alat detektor imannya itu yang pertama adalah at-taqriru bil lisan, diucapkan oleh lisan, at-tasdiqu bil qalbi, diyakini oleh hati, wa amalun bil arkan, dan dilakukan oleh amal perbuatan. Orang yang mengaku Islam di dunia ini, katakanlah di daerah kita saja, dia Islam, KTP-nya Islam, SIM-nya Islam, paspornya juga Islam, semuanya Islam, tapi nggak sholat. Kita tanya tes, kamu percaya nggak adanya Allah? Saya yakin dia akan jawab, saya percaya. Tuh. Tapi ternyata Islam, iman itu nggak butuh itu. Iman itu bukan hanya sekedar mengucapkan dan meyakini, akan tetapi harus ada bukti perbuatan. Ya, pecinya bagus, mahal, BHS, sarungnya juga BHS, bajunya BHS, semua BHS. Kalau di apa namanya, dihargain itu semuanya 5 juta, padahal mah itu juga dikasih sama orang. Ya, padahal mah dikasih itu juga. Nah, itu semuanya nggak ada apa-apanya, nggak bakal dinilai oleh Allah. Ya, kalau tidak digunakan untuk ibadah. Makanya kalau kalian punya motor baru, punya baju baru, punya sarung baru, punya sendal baru, punya sepatu baru, pertama yang harus kalian lakukan adalah gunakan untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah dimudahin. Yang kredit mobil, kredit motor, pertama berangkat dulu ke masjid, berangkat ke majelis taklim, berangkat silaturahim, berangkat ke orang tua, berangkat ke sana kemari. Diawali dengan ibadah, insya Allah mudah urusannya. Tapi kalau pertama kredit motor, ambil motor, gaya, pacaran, ya pertama kali sudah pacaran, Allah di situ sudah mulai memberikan warning kepada kita. Oh, kamu tuh katanya harus bersyukur, kamu tahu dalilnya, tapi kenapa kamu malah kufur? Apakah begitu cara bersyukur kamu sama saya? Kata Allah. Kalian pernah dengar ada undangan walimatul arus, ya? Tasyakur, walimatul urus, bersyukur, walimah pernikahan, betul? Acaranya dangdutan. Apakah itu bersyukur? Ngundang biduan, joget-joget. Apa itu bersyukur? Bukankah bersyukur kepada Allah itu harus mendatangkan sesuatu yang Allah ridhoi? Maka pantas setelah selesai acara walimah itu, jidatnya dipasangin koyo, belakang koyo, sini koyo, semua koyo, puyeng. Kenapa? Karena bukannya nikmat Allah tambah, malah justru Allah tambah laknat. Karena cara bersyukurnya salah. Padahal kalimat syukur itu kan standar.
dapat nikmat, alhamdulillah, dapat nikmat, alhamdulillah. Tapi di atas itu bukan syukur tapi syakur. Syakur itu dikasih musibah pun masih bisa bersyukur. Apalagi dikasih nikmat, maka pangkatnya kedudukannya naik, bukan syukur lagi tapi syakur. Contoh seperti Nabi. Ya, Nabi itu berhadapan-hadapan dengan Aisyah. Diranjang. Berhadapan-hadapan. Aisyah sudah pegang jenggotnya, Nabi sudah pegang pipinya. Tangan yang kirinya sudah bertemu dengan tangan, senyum berbalas senyum, mata bertemu mata. Jangan bayangin yang lain, ini khusus kalau ya. Saat itu Nabi ngomong gimana? Minta izin kepada Aisyah pengen sholat. Aisyah ngizinin. Coba kalau kamu nanggung, ngapain sholat dulu? Kan gitu. Ya, gampang mandi terus sholat kan gitu. Jadi kata Aisyah silahkan. Tapi lama sholatnya. Itu jatahnya malam itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Aisyah itu terus mengejar Nabi, ngintip ternyata benar Nabi lagi sholat. Sampai menjelang subuh itu baru mau selesai. Aisyah sampai udah lemas. Hatta yatafattara qadamahu, sampai tumitnya Nabi bengkak. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, limadza fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan ini?" Apa kata Nabi? Ketika Aisyah mengatakan, "Kenapa engkau melakukan ini?" Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik. Sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang. Apa kata Rasulullah? Uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Katanya syakur, kalimatnya itu. Uhibbu an akuna abdan syakura. Ya, dikasih musibah, alhamdulillah. Maka orang Indonesia mah alhamdulillah bersyukur terus ya. Kemarin kamu jatuh, iya. Kenapa? Itu kakinya kepleset, alhamdulillah nggak patah. Wow. Orang Indonesia tuh ada bagusnya. Ya, bersyukur dalam keadaan musibah itu tetap bersyukur, itu namanya syakur. Tapi kalau dapat nikmat top dia bersyukur, itu namanya syukur biasa. Ya, kalau minta dikasih bukan syukur tapi syukron. Oh, beda. Minta air dong, dikasih air, syukron. Gitu ya. Ketika kita nggak pernah minta tapi Allah kasih, kita sadar Allah kasih nikmat nih, maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Coba sebelum tidur kamu pernah nggak minimalnya satu kali? Kalau saya belum pernah. Sebelum tidur nih, ya Allah, tolong mudah-mudahan besok ya Allah Engkau perkenankan kami, mata kami bisa melihat, telinga kami masih bisa mendengar, mulut kami masih bisa bicara, kaki kami masih bisa melangkah, tangan kami masih bisa menggenggam, hati kami masih bisa merasa. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi pas bangun tidur ternyata dikasih nikmat itu. Apa pertama yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalimat alhamdulillah yang pertama kali diucapkan bangun tidur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dawamkan doa itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika iman kita stabil, ya, yuk kita sama-sama pengen tahu iman kita tuh seperti apa sih? Kalian dengar kan ada orang yang berdalih begini, maaf Pak Ustaz, saya malam ini nggak bisa ikut pengajian, kenapa? Iman saya lagi turun. Keren. Dia tahu imannya lagi turun, tapi kenapa lagi turun nggak mau naik? Lupa bahwa ternyata turunnya iman itu adalah yazidu bitsa'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah itu karena ketaatan, sedangkan berkurang itu karena maksiat. Kalau dia akui bahwa ternyata imannya lagi turun, berarti dia lagi maksiat. Ada 4 macam tingkatan iman. Yang pertama, la yazid wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang, stabil. Tidak bertambah, tidak berkurang, begitu aja. Siapa dia? Malaikatun, para malaikat. Imannya para malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan kedua kata kitab ini adalah yang kedua, tingkatan iman, yazid wa la yanqus, tambah terus dan tidak pernah berkurang. Siapa? Al-anbiya. Iman kedua. Ingat ya, yang pertama stabil, nggak bertambah nggak berkurang, malaikat. Yang kedua naik terus, nggak pernah berkurang. La yazid wa yanqus, tidak pernah bertambah, yang ada berkurang tiap hari. Iblis. Paham ya? Yang keempat kita, yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Ya. Sekarang lagi naik imannya nih, apalagi dengerin tausiah tentang iman. Wah, pokoknya besok mau iman, besok mau sholat, besok mau wajib. Keluar dari sini ada cewek pakainya seksi, dilihat nggak? Tapi ucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, ingat ya.
Ada 4 tingkatan iman ya. Stabil, malaikat. Naik terus, gak pernah kurang, Nabi. Gak pernah naik, yang ada turun terus, Iblis. Yang naik kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, manusia. Gitu ya. Nah, kita caranya supaya bisa ngecas terus itu imannya terus stabil, maka yang paling efektif ternyata adalah deket dengan orang soleh. Ya, punya pacar solihah, soleh. Kalau soleh itu berarti itu kamu banci, suka sama laki-laki lagi, solihah. Kalau pacaran syar'i, ya. Kalau malam Ahad mau pacaran harus pacaran syar'i. Gimana pacaran syar'i? Ketemu bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngobrolnya ada hijab, ada tembok, ya. Paling enggak saternya ada di situ. Kita ngobrol. Habis itu pas pulang sodaqallahul adzim. Kita pulang nyampe rumah udah langsung tutup semuanya, ya, handphone tutup, segala macam tutup. Yang sekarang kejadian malah justru pacaran itu bagaimana? Ketika ketemu 1 jam kurang, benar nggak? Padahal sebelum pacaran udah komunikasi dulu berapa jam itu, ya, manggilnya Umi sama Abi, ya. Setelah selesai pacaran nyampe rumah selesai nggak? Enggak, masih teleponan, masih WA, malah video call, ya toh? Nah, tapi bukan kita yang disono. Gitu. Jadi artinya gini, kalau mau mendeteksi tentang iman, nggak usah berbicara tentang iman orang lain, yuk iman kita aja, muhasabah saja, gitu ya, muhasabah. Kalau kita sudah bisa mendeteksi iman kita lagi turun, ingat, yuk stabilkan kembali, deketin orang-orang saleh. Kalau lagi naik, ucapkan alhamdulillah dan stabilkan itu. Ingat ya kalimat quote-nya hari-hari ini intinya adalah orang yang saleh akan sulit melakukan maksiat, dan sebaliknya ahli maksiat akan sulit melakukan amal saleh. Ya, akan sulit karena tidak pernah bisa nyatu. Kalian nih ahli taklim, kalian ahli sholat, ahli sholawat. Ini orang-orang yang ahli maksiat gak bakal mau gaul sama kalian. Yakin dia menghindar sendiri, padahal kalian gak punya masalah sama dia. Karena memang ruh kita begitu, sudah bertentangan sama dia. Dengan sendirinya gak usah kita benci, percuma gak benci juga, ya, dengan sendirinya. Jadi yang pertama, yang paling berharga itu tidak ada lain kecuali adalah tentang iman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua, masih iman. Yang kedua, ketika diriwayatkan dalam hadis yang lain, ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja dzata yaumin ala ashabih. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada sahabat-sahabatnya. Faqala, Nabi berkata, kaifa asbahtum, bagaimana pagi kalian sekarang ini? Ingat ya, alisnya ya, perhatikan. Bagaimana pagi kalian sekarang ini? Faqalu, sahabat bertanya, asbahna mu'minina billah. Pagi hari ini aku beriman kepada Allah. Hebat. Sahabat ditanya oleh Nabi, bagaimana pagi kalian sekarang? Sahabat begitu pedenya langsung bilang, pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Faqil, Nabi bertanya kepada sahabat, wa ma alamatu imanikum, apa ciri-ciri iman kalian? Kata Nabi kepada sahabat-sahabat. Kalau sahabat berkata, nasbiru alal bala, kami bersabar atas musibah yang diterima, ya, bala, wa yashkuru alal raha, dan kami bersyukur atas kelapangan yang diberikan. Lalu kata Nabi, wa tardu bil qada, dan kami ridho atas ketetapan Allah. Apa kata Nabi? Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi berkata, antumul mu'minuna haqqa, maka kamu telah memiliki iman yang sempurna. Jadi ketentuan iman itu sebetulnya bisa dilihat di waktu pagi. Oi, kalian subuh enggak? Kalau subuh iman, kalau enggak subuh imin. Jadi pendeteksinya itu di awal sudah ketahuan sebetulnya di waktu subuh. Di waktu subuh, kalian sholat subuh iman. Bosan kesiangan mulu, sholat subuh di waktu kesiangan itu. Ya, jam 8 kalian baru bangun, sholat jam 8. HP udah dinyalain alarmnya, nggak dengar. Ada yang bangunin juga nggak sadar. Ada suara azan, muazin memandangkan azan juga nggak dengar. Dia mendengarnya kalau ada bom doang. Bisa. Kalian bangun sholat subuh. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Bukan adaan, kalau adaan itu tepat waktu. Ya.
Tapi nggak boleh tiap hari. Kalau tiap hari itu sengaja. Ya kadang-kadang aja mungkin saking lelahnya pacarannya sampai pagi kali. Maksudnya itu pacaran sama Allah, baca Al-Quran, gitu ya, baca Al-Quran, sholatnya, masya Allah, sholat, ngaji, terus tapi subuh lewat. Tapi enggak, kalau orang yang rajin sholat enggak gitu. Biasanya sebab nonton bola. Ngaku aja udah, ya nonton bola kuat, bangun, disengajain. Tapi ternyata bagian bagian sholat subuh lewat. Ya, 12 naudzubillahi min. Lagi-lagi bukan orang sini, itu orang sono. Yang kedua, tidak ada yang lebih utama kata Nabi SAW. Yang pertama adalah kecuali tentang iman kepada Allah. Yang kedua adalah wa naf'un lil muslimin, yaitu bermanfaat untuk muslimin. Kalian sudah merasa bermanfaat belum? Orang yang beriman itu, orang Islam itu harus bermanfaat. Ya, jangan sampai nggak bermanfaat. Sesama kita tuh harus saling memberikan manfaat. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau sekiranya kita belum punya materi, mungkin dengan visi kita bantu. Visi kita mungkin juga dalam keadaan sakit atau kurang fit atau kurang baik keadaannya, ya saat itu ya mungkin dengan ide dan gagasan. Nah kalau kalian sekarang kan ide doang sama gagasan doang, padahal badan saya sehat. Kalau menurut gua nih pengajian bagusnya begini, gitu kan? Diikutin, datang juga enggak. Kebanyakan usul biasanya yang banyak usul itu enggak pernah datang, tapi yang diem biasanya datang. Ya, gitu. Jadi kalau kita sudah bermanfaat untuk kaum muslimin, iman kita bagus dan Allah cinta. Ya, jadi kalau kita hanya baru manfaatnya untuk diri sendiri, itu masih sekedar Islam saja, belum muslim. Ya, karena Islam dan muslim itu beda. Kalau Islam itu hanya pribadi saja. Orang non muslim datang, Ustaz saya masuk Islam, yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Islam, tapi belum muslim. Muslim itu kalau dia sudah mulai sholat, mulai zakat, mulai puasa Ramadan, mulai yang rukun iman dilakukan, baru muslim. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau sudah muslim sudah pasti mukmin. Tapi kalau Islam belum tentu, Muslim belum tentu iman lagi. Ya, gitu. Jadi makanya ayo kita bareng-bareng ya. Di antara kita wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya saling memberikan nasihat ya, baik dalam kebenaran ya tentunya juga dalam kesabaran. Tim Hadroh coba pegang tim Hadroh. Mana tim Hadroh? Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Yang benar.
Ya, doa hafal tahu, nanti Farhan aja yang baca. Ya, ya Nurbi Firli wali walidayya. Ya, bisa ya? Ya, kita doakan, kita ingat orang tua kita. Sesolih apapun kita lupa sama orang tua. Ya, sambil direnungin ya, sambil direnungin doa itu kita sama-sama doa untuk orang tua. Ayo, tim hadir, assalamualaikum. Rabbi ighfir li kedua tadi wa naf'alil muslimin, yaitu bermanfaat untuk kaum muslimin. Baik. Kemanfaatan untuk kaum muslimin ini jangan lagi-lagi seperti kalimat yang pertama, saya tidak akan membahas yang besar-besar dulu, yang biasa aja dulu. Jadi kalian bisa bermanfaat untuk kalian pribadi, orang tua, tetangga, saudara, sahabat, udah bagus. Kadang kita suka memperbaiki hubungan kita dengan yang jauh di sana, tapi sama orang tua melawan. Sama tetangga juga nggak kenal, sama teman nyepelein. Tapi di tempat kerja, cool dia. Cakep, kerja juga bagus, datang tepat waktu. Ya, itu bagian hayyalas shalah. Langsung nggak? Nah, nanti jam 1 juga masih ada. Ya udah jam 1 belum sholat, nanti jam 2 juga masih bisa, zuhur masih ada.
Datanglah waktu muazin mengumandangkan azan kembali. Hayya 'alas shalah. Asar tuh. Kamu belum zuhur, udah waktu asar tuh datang, besok juga balik lagi. Itu. Ya. Jadi akhlak kita itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Pertama yang paling utama adalah bermanfaat untuk kedua orang tua. Ya. Ibu yang ngajarin kita ngomong. Dari mulai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat. Sudah sempurna tuh, bisa ngomong di usia 5 sampai 6 tahun. Tapi yang pertama dibentak malah ibunya sendiri yang pernah ngajarin ngomong. Ayah ngajarin kita dari mulai tertita-tita sampai kita mecahin piring, mecahin gelas segala macam, sabar. Sampai kita bisa berjalan, bisa lari. Tapi ketika orang tuanya sakit malah justru kita orang yang pertama lari dari orang tua. Nah ini nih hubungan yang kurang bagus, ya. Jadi supaya kita bermanfaat untuk kaum muslimin, yuk manfaat dulu di dalam rumah, manfaat untuk orang tua, manfaat untuk adik kakak, manfaat untuk saudara-saudara kita, manfaat untuk tetangga kita, sahabat kita. Nikmat. Saya pernah mengumpamakan gini, si fulan ini sekarang sukses, si A ini sukses lah, gampangnya sukses itu enak hidupnya lah. Kerjaan sudah bagus, rumah punya, mobil punya, motor punya, istri pun punya. Ditanya sama kita, hebat ya, kamu sekolahnya tinggi ya, kamu pinter dulu waktu sekolahnya. Tahu nggak dia jawab apa? Enggak. Saya sekolah juga setelah kerja, kuliah saya setelah kerja punya uang baru saya kuliah. Loh, kamu bisa sukses gimana? Dulu ada teman datang, dulu teman SMA, dia punya usaha kecil-kecilan, tiba-tiba ingat saya. Cari saya ikut sama dia, akhirnya saya kerja sama dia, bareng sama dia, dikit-dikit dikumpulin, saya sambil sekolah lah dari hasil itu. Akhirnya setelah saya punya ijazah, saya sekolah punya keahlian tambahan yang lain, lalu saya kerja, ujungnya wasilahnya itu teman. Makanya kalau kita hubungan baik nih dengan teman, sekarang kita jadi apa sekarang? Orang tua kita sekarang jadi apa nih? Teman-teman kita sekarang jadi apa? Sebetulnya itu asbab yang paling banyak itu 90% temannya. Bukan kehebatan diri. Dan jarang juga karena orang tua. Kita kan bukan anak sultan. Karena teman. Kita kerja ada informasi dari teman. Tuh ada lowongan di sono. Kita masuk itu. Teman juga wasilahnya. Jadi hubungan baik kita dengan teman jaga dengan sebaik-baiknya. Maka syukur-syukur kita bisa bermanfaat. Gitu ya. Kemanfaatan kita sesama teman itu nanti di akhirat bisa saling memberikan syafaat. Hati-hati. Ya. Gitu ya, bisa saling menolong, bahkan kita pun bisa saling menjerumuskan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan taklim yang pertama ini kita akan taklim lagi di berikutnya. Nanti setelah ini kita ngobrol ya, karena nanti kita minggu depan, pekan depan mau ada acara dan kalian juga diusahakan untuk bisa hadir. Ya nanti saya akan ngobrol dengan kalian. Mudah-mudahan yang hadir dulu nih, yang hadir istiqomah. Pak, dikit nih yang ngaji. Jangan dikit, punya murid 2 juga nggak apa-apa. Jalan ngaji mah. Yang kapas itu punya murid 2, yang satu tukang tidur, yang satu lagi, bukan molor, yang satu tuh bolak-balik kamar mandi. Ya, bolos mulu. Yang satu tidur itu apes tuh guru apes-apesnya itu. Gitu ya. Segini mah banyak. Ini ada 4.000 nih. Semutnya tuh dihitung. Ya. Yang sudah datang istiqomah, ya terus. Nah apalagi saya sudah komunikasi dengan beberapa masjid. Nanti kita di masjid itu panggil orang kampung setempat, kita hadir di situ. Syukur-syukur nanti ada seragam, gitu ya. Jadi kita dari hal yang kecil ini minat ngaji dulu, taklim dulu. Tapi ingat kalau kita beda, bukan cuma sholawatan saja, tapi ada taklimnya. Jadi ada belajarnya. Kitabnya suruh pada bawah, hadirin juga suruh bawa, jadi tausiahnya pun tetap terarah, gitu ya, terarah sampai di mana kajiannya itu yang membedakan, gitu ya. Jadi artinya maulidnya ada, baca maulidnya ada, nanti dikombinasi Farhan, kadang Simtudoror, kadang juga Ad-Dibai, kadang juga Al-Barzanji. Kita harus bisa semua, gitu ya, harus bisa semua kombinasi. Jadi kalian ketika ada yang minta walimatul aqiqah itu suruh baca Barzanji, oke. Gitu ya, karena kayak daerah-daerah itu biasanya pada senangnya Al-Barzanji ya. Kayak daerah Cilengsi itu kalau belum Al-Barzanji katanya itu nggak sah maulid gitu. Kayak di tempat kamu bapak juga gitu, makanya bapak agak sedikit hafal tuh Al-Barzanji itu.
ya, karena setiap kalau Jumat tuh yang dibaca dari dulu dari zaman jemput itu ya janji gitu ya. Gitu ya. Jadi tetap kita harus bisa untuk mengikuti keinginan jemaah, keinginan masyarakat. Tujuannya utamanya cuma satu, supaya kita bisa bermanfaat. Yuk kita doa taklim ya, supaya kita bermanfaat tuh. Gak usah pakai hati ya, doa taklim. Yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Rusia bilang juga boleh tuh. Aku mau. Tapi di mana yang bilang? Aku mau. Ini ya sepana biasa ya. Masih ada. Dianggurin memang belum sih. Sayang banget. Sepana biasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Shut
Yeah.